hancur banget, ada yang buka celana telanjang, cewek muntah di mana, ada yang masukin air kencing ke gelas aqua, diminumin ke bandnya segala macam, hancur banget. Terus gue masuk ke kamar, tempat tidur, ada pintu lagi. Gue pikir ini connecting door apa gimana ya. Pas gue buka, hutan Pak di belakang. Aduh. Wah anjing ini udah lumayan horor nih. Another day, another episode bersama gue Bas Boy dan tamu gue selanjutnya. Enggak selanjutnya, baru satu hari ini ya. Don't need to introduce himself karena emang semua tamu gue gak perlu introduce themselves. Ini gue nyontek dari Letterman nih BTW nih. Langsung aja kita sambut Semi Bramantio. Yoi, apa kabar bang? Ya gitulah. Baik. Kabar baik. Gue juga kabar baik nih. Oke. Udah vaksin? Udah Udah lu baru tadi. Udah yang kedua. ke-7 lah. Oh yang ke-7 buset. Sampai gembung tuh. Sampai gembung kali itu. Yoi, imun banget gue jadiin sekarang nih. Parah, nggak akan ini ya kebal udah jadinya ya. Ya mudah-mudahan sih begitu ya. Kita menyongsong 2022 yang lebih baik ya. Pastilah, biar bisa manggung gue. Ya itu dia tuh. Kita sih manggung sih. Itu dia, gue terakhir manggung Desember 2019. Desember gue terakhir manggung tuh 2020 Februari. Ya gak beda jauh lah ya, beda 3 bulan. Iya beda 3 bulan, cuman ya udah pahit banget sih. Iya, gue udah mau 2 tahun berarti kan? Iya sekarang bener. kan Oktober. Bener. 2 bulan lagi 2 tahun Pak. Parah, happy anniversary. Anniversary gak manggung. Happy anniversary gak manggung. 2 tahun, iya. Iya lo kan tapi walaupun gak manggung juga kegiatan banyak nih. Belakangan apa aja nih selain, udah pasti bisnis kan, ada Lawless dan lain-lain. Kira-kira yang lagi dicanang-canangkan nih. Oke, belakangan ini apa aja nih project-project nih? Kalau musik emang karena gue sekarang hitungannya kayak lagi break lah ya, kayak hiatus gitu kan dari musik semua juga sih sebenarnya bukan gue doang gitu ya. Jadi gue punya waktu lebih buat ngurusin kerjaan-kerjaan gue yang lain ya, salah satunya si Lawless ini gitu kan. Si Lawless juga sekarang lagi ada beberapa pengembangan. Kalau misalkan lu ngikutin Lawless, sebetulnya gue dari Januari 2021 ini sampai kemarin September gue gak bikin apa-apa. Gitu. Sama sekali gue gak bikin apa-apa. Donat baru kemarin. Baru banget. Baru bulan lalu September gitu kan. Jadi dari Januari sampai September itu anak-anak ada mixed feeling antara takut, duit nyangkut, takut gak laku, ekspansi keluar kota juga ngeri dulu segala macam gitu kan. Jadi sekarang ini posisinya gue sama teman-teman di Lawless lagi kejar setoran. Jadi ada beberapa agenda yang harusnya di 2021 tuh lagi gue coba ya udah beberapa at least jadi deh gitu. Iya. Ya udah nih sekarang kita lagi kayak dikejar setan. Kebetulan kan emang temanya horor ya. Horor. Saya gue jago nih. Gila. Ya gitu. Bener. Ya jadi lagi sibuk itu sih. Jadi sangat lagi horor-horornya lah. Iya horor. Covid tuh horor loh Pak. Horor banget Pak. Itu asli, makanya. Mengancam kehidupan banyak orang dari segala jenis lapisan tuh. Ya benar. Lalu waktu awal-awal Covid tuh yang paling terancam, yang paling jadi horor sama lu tuh di sektor apa pertama? Ya musik sih nol ya. Udah pasti. Betul, dan gue ada beberapa tawaran virtual sih sebetulnya, virtual show gitu kan. Nggak ada yang gue ambil sih satupun, tapi bukan gue atau harganya nggak masuk gitu-gitu enggak sih. Gue lebih ke sama teman-teman seringnya itu lebih kayak feel-nya nggak dapet gitu kalau misalkan virtual. Maksudnya ya gue band metal gitu. Harusnya memang nggak kayak gitu penyajian musiknya. Jadi kemarin-kemarin belum ada yang gue ambil sih. Itu yang paling horor sih mungkin ya, karena nol, bener-bener nol. Nol samsek ya. Untungnya lah masih ada bisnis dan yang lain-lain ya. Tapi akhirnya jadinya dari Seringai gue juga mencoba untuk meng-create bentuk-bentuk lain yang emang kita nyaman gitu sebagai band. Dalam arti gue kemarin sempat bikin podcast. Sekitar 24an episode lah itu, kita anggap 1 season lah. Dan belum mulai lagi sih sejujurnya. Cuman kita kemarin sempat bikin itu. Kita bikin video klip, kita bikin merchandise kolaborasi sama Danila. Dan banyak lagi sih yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk bisa tetap aktif tanpa harus manggung gitu. Rilisan lah jatuhnya yang keluar. Ada rilis podcast, rilis baju, apapun yang bisa dirilis lah ya. Yang masih berkesinambungan sama si Seringainya gitu. Karena itu juga yang gue lakuin selama gue pandemi ya. Album gue jadiin buku, rilis merchandise collab, bikin podcast juga. Mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Iya bener-bener. Ya emang harusnya musisi mungkin lo ngerilis sesuatu dalam arti lo mungkin rekaman lagi apa segala macam gitu. Kita juga lagi mencoba untuk ke arah sana lagi setelah udah lama banget kita gak nulis materi baru gitu. Cuman setelah dipikir-pikir bukan berarti ini jadinya halangan atau kayak gue jadi urung nih untuk rilis sesuatu. Tapi setelah rilis apa?
bener, itu gitu deh, kan. follow up-nya gitu Iya, kan. follow yang mau up-nya kita apa? cari. Maksudnya lu ngeluarin karya terus apa gitu, lu gak manggung. Karena kan kalau dulu keluar follow up-nya manggung. Iya, minimal Tour, promotur, Iya. Ya sekarang gak Karena ada sekarang sih. banter-banter promo radio kan. Iya, jadi lebih ke kalau misalkan emang sampai akhirnya rilis karya ya karena ada waktu luang aja sih. Tapi nggak tahu abis itu turunannya apa. Mau Mungkin- diapain? Iya, klip mungkin, merch mungkin atau Paling apa. jatuh-jatuhnya ya gitu dagang jadinya kan. Iya, Merch atau iya. apa. Karena mau bikin aktivasi yang bisa jadi beneran. Aktivitas wujudnya itu agak sulit. Kita terbatas banget kan Lagi sekarang. nggak bisa Iya, aja. geraknya lagi terbatas. Tapi ya sekarang gue gak tahu nih lagi lumayan banget nih. Kemarin terakhir baca berita itu. Baru banget gue baca kemarin di Transjakarta. Semua kursi yang ada access sekarang udah dicopot. Iya benar, udah 100%. Yoi, kapasitas. kapasitas. Berarti kan tandanya sekarang pemerintah ngeliatnya juga kayak udah makin sabi nih kita nih. Iya, mungkin sih begitu. Gue juga baca kayak 2 minggu lalu kalau nggak salah di Jakarta itu tingkat pemakaman COVID-nya sempat 0 pas Iya hari. sempat nol, benar, Iya benar, kan? benar. Itu kan Iya. sebuah berita bagus yang sudah lama kita nanti-nanti. Iya, Asli loh. Iya bener. Paling orang-orang cemasnya adalah, wah jangan-jangan orang jadi lengah nih. Iya. Pada ngumpul lagi apa segala Bener. macam gitu doang kan. Terus kemarin juga sempat ada lagi kayak rumor di berita katanya bakal ada gelombang ke 3. buset udah dong. Oh, udah kali cukup gitu loh. We learn our lesson. Ampun gitu. Iya, gitu kan. ampun. Iya, Udah, emang. udah tobat gitu ya. Aduh kenceng banget. Air putih. Aduh. Gue gak biasa nih, gue biasa Jaeger pak. Oh iya, jadinya nih kenceng ya. Iya, jadi Kalau itu mah kenceng. tinggal glek. Iya. Tapi lo awalnya bermusik gimana tuh Bang Sam ceritanya? Pertama kali. Kalau kalau langsung ke Seringai? Itu rahasia sih sebetulnya. Cuman gak apa-apa untuk di Untuk sini ini gue spesial. boleh lah ya. Oke, thank you banget. Ya gue sih dari dulu sebenarnya di keluarga lumayan akrab sama musik sih. Maksudnya nyokap gue tuh dulu bisa main gitar. Kayaknya sekarang masih bisa tipis-tipis lah ya. Iya, iya. Tapi dulu tuh dia pernah punya band yang manggung di acara-acara kayak RRI gitu di radio. Iya, kebayang. Habis itu mulai dia kerja, mulai agak tua, dia punya band juga tapi gamelan. Dia main Oke, alat musik di iya, gamelan iya. gitu sama band-band kantor iseng-iseng gitu Iya. kan. Sekarang sih mungkin udah nggak sama sekali lah gitu. Kakak gue sendiri, gue beda lumayan jauh sama dia sekitar 9 tahun. Dia berarti besar dan hidup tuh di tahun 70-an 80-an di mana rock tuh lagi berjaya-jayanya, oh iya, metal benar, lagi benar, berjaya-jayanya benar. segala macam. Dan dia gue mikir gini deh, waktu tahun segitu kayaknya cowok semuanya sih kayak agak into musik ya Metal. karena emang itu yang Iya, keren benar, gitu. benar. Kayak anak-anak gaul di Jakarta kalau gue lihat dulu Musik. tuh ya musik banget, rambutnya Benar, gondrong gondrong, segala macam iya. gitu kan. Jadi otomatis karena in a way dulu mungkin mainstreamnya itu, Iya. jadi dia juga terpengaruh dan dia suka musik banget gitu. Nah gue sebetulnya agak berhutang sama dia untuk perkenalan gue sama musik rock dan Oke. lain-lain gitu ke dia gitu. Dia ngajarin gue main gitar. Dari 4 atau 5 SD gue udah belajar gitar sama dia di rumah. Oke. Lagu Diracunin pertama, lah lu. iya Iya, diracunin, diracunin. dikasih album tiba-tiba, wah Motley Crue, Theater of Pain, wah Yoi, apaan nih apaan gitu. nih? Iron Maiden, wah serem banget gitu kan, kayak Iya, gitulah. gambar-gambar hantu gitu kan. Iya, gitu, horor kan? Iya. horor. jago nih, mantap. Iya, gambar-gambar horor gitu. Jadi gue pikir, wah tertarik karena cover album tuh udah dulu anak kecil gitu semua lah bisa dibilang gitu kan di Begitupun era gua itu. gitu. Ya begitupun Karena lu. gue masih sempat merasakan era CD dan kaset kan. Iya. Walaupun sampai gue SMP udah mulai punah lah itu perkaset-kasetan. Iya. Udah mulai terganti sama Ya, yang digital, digital YouTube dan lain-lain. Iya betul. Nah gue kan besarnya mungkin di 80-an 90-an. Di situ rock masih ada tapi udah mulai geser ke grunge, punk. alternatif, Pang-pangan. gitu kan, pang-pangan, Iya. Britpop, Iya. gitu-gitu kan itu di 90-an Oh iya, awal. Britpop juga, Iya iya. kan Oasis segala macam Oasis, itu di iya. 90-an awal. Indies dulu bilangnya. Indies, ya kan? iya. Jadi masih ada apa ya, masih ada benang merah rocknya lah gitu, Iya. gitu. Jadi dari situ emang kayak gue ngerasa ada sesuatu yang gue dapat aja nih dari genre musik seperti ini. Iya. Walaupun setelah itu karena ngeliat temen, tren segala macam, gue mulai into hip hop juga. Maksudnya gue tuh mendengarkan musik berbagai macam. Iya, Walaupun apapun. tidak semuanya Iya, gue iya, dengerin iya, ya gitu. Tapi gue banyak mendengarkan musik gitu. Benar. Mulai dengerin hip hop mungkin kayak NWA, Tommy Boy Records yang Yoi. kayak Naughty by Nature Beastie lah, House of Pain, Boys, Beastie iya, Boys segala Tribe Called macam. Quest. Bahkan gue pernah jadi beberapa kali nge-DJ hip hop di Lava Lounge. Gokil tahun berapa tuh? Lu tahu Lava Lounge juga? Kagak tahu. Ada lah pokoknya di bawah di Taman Ria Senayan dulu. Atasnya Embassy. Oke. Di basement, di parkiran. Itu ada Lava Lounge. Itu Dulu tahun? jadi Wonder Bar. Tahun berapa tuh lo main tuh?
2000 kali ya atau 99 gitu. 99. 99 apa Gue 2000. masih umur 2 tahun dong. Nah itu gue udah party. Gue umur 2 tahun. Iya. Iya masih Iya, di Medan lagi gue juga tuh. Dulu tuh gue, kakak gue dulu setelah beberapa tahun dia geser ke hip hop, dia mulai jadi DJ. Oke. Gitu. Jadi di Oke. rumah tuh mulai ada alat-alat DJ segala macam. Yoi. Gitu kan. Gue pikir, lu gue ajarin nge-DJ mau gak? Ya skill baru. Iya, aja gitu aja. kan. Interesting Alatnya kan, juga iya. di rumah Bener. ya kan. Gue juga suka, gue juga mendengarkan musik hip hop Iya. pada saat itu gitu. Gue mencoba untuk belajar segala macam. Dia itu lagi kerja di Lava Lounge ini sebagai manajer atau apa gitu, gue agak lupa. Nah dia nanya, lu mau gak Ikutan. main sama Oke. gue ganti-gantian? Back to back. Ada duitnya gak gitu kan? Iya. Ada 500.000 sejam. Tahun segitu. Iya, Tahun gitu kan. segitu Pak. Gue pikir lumayan nih. Banyak Pak tahun segitu Iya Pak. lah, lumayan lah Iya. gitu kan. Tahun 2000 gitu 500.000. Oh lumayan juga deh. Ayo deh gitu. Berangkat itu dong. sempet kayak Itu SMA 2-3 berarti. bulan lah gitu. SMA kuliah. Udah kuliah awal. Udah kuliah awal ya. Maba. Iya. Yoi. Ya udah habis itu gue main beberapa kali. Terus sering diprotes sama pengunjung di situ. Mixingnya gak enak. Lagunya gak enak. Iya. Akhirnya gue nyerah. Karena waktu itu musiknya gak hip hop kan. Intunya mungkin masyarakat lebih ke disco-diskoan kali ya. Mungkin, tapi emang waktu gue main di sana emang hip hop night. Walaupun tempatnya nggak spesifik, emang tempat Tempat hip hop, tapi tapi emang ada acaranya lagi hip hop night nih. Iya, Gitu, iya. iya gitu. Gokil ya. Iya. Terus lo terjun ke metal gitu sampai ke Seringai itu ceritanya gimana tuh perjalanan itu? Gua tidak memilih musik metal sih sebenarnya. Musik metal memilih lo. Iya dong. Keren. Musik metal memilih gue. Sedap sekali ya. The chosen one gitu. Iya, jadi ya berangkat dari yang si kakak gue itu kan karena memang udah gue jadinya hidup dari kecil dengan musik-musik yang kayak gitu yang familiar di kuping gue. Tapi selain itu gue tuh dulu mulai ngeband misalkan SMP, SMA ya standar lah karena emang trennya di situ gue Nirvana, Green Day yang gitu-gitu iya. di saat itu gitu. SMA baru mulai masuk kayak ke pang-pangan dan lain-lain. Nah, ketika gue kuliah nggak lama kan gue masuk radio dulu di MTV On Sky. Iya. Di radio MTV, gue itu satu kantor sama Ricky gitaris gue sekarang. Kita belum satu band dulu. Nah di majalah Trax, di MTV Trax itu ada si Aryan. Aryan dulu masih Pupen. Pupen ya, Ya, Pupen. tapi Pupen udah bubar apa udah mau bubar gitu pada saat itu. Iya. Dulu gue tuh tahu Pupen tuh waktu gue SD gitu kali ya. Bapak gue kan buka warung. Terus kan anak-anak di komplek yang udah SMA suka nongkrong di warung tuh. Nah. Suka ada tuh biasa di motor stiker-stiker Stiker Pupen. Pupen. Ini apaan kata gue Pupen ya. Cuman sebatas itu doang dulu katanya. Gue dulu juga pernah nonton Pupen pas gue SMA di pensi-pensi gitu. Oke. Jadi gue udah tahu band Pupen lah Iya, gitu. iya, iya. Ya akhirnya kita kenalan karena kita satu kantor itu kan. Iya. Dulu tuh Seringai udah pernah ada. Gue bahkan udah pernah nonton Seringai 2 kali sebelum gue gabung ke Seringai. Jadi gue tuh bukan basis pertamanya Seringai. Oke. Dulu ada namanya Toan. Oke. Temennya anak-anak juga, Oke. anak skate dan lain-lain Iya. gitu. Pada saat itu si Toan memutuskan untuk keluar dari Seringai karena dia mau nyelesain sekolah, nyelesain kuliah. Oke. Jadi kayak mungkin dia di ultimatum orang tuanya, lu pilih ke band apa pilih kuliah, Kuliah gitu kan. Iya, gak bisa apa-apa lah dia. Ya udah nggak bisa apa-apa. Udah akhirnya dia keluar dari Seringai jadi butuh basis. Bener. Nah, dulu itu posisinya gue sama Ricky punya band kantor. Jadi kalau kita lagi bukber atau lagi ada acara Andal apa. bisa nyanyiin. Iya, di radio tuh. Iya. Nah gue dulu tuh cover lagu-lagu kayak Stone Temple Pilots, Iya, Placebo, gitu-gitu lah iya, bareng sama si iya. Ricky. Nah si Aryan sama Ricky yang lagi nyari basis, terus mikir kayak, apa ajak si Semi aja ya? Bukan karena dia jago, tapi karena deket jadi latihannya gampang. Iya. Aksesibilitas. Aksesibilitas gitu. Jadi akhirnya gue diajak lah latihan 1-2 kali, langsung manggung. Cocok. Ya udah akhirnya Manggung dari lah. situ Itu terus. manggung pertama di? Di Bibis di Menteng. Oke. Iya, itu acara after party kawinan temen kami lah gitu. Wow. Jadi lu kawin, lu dapat angpau kan. Iya. Orang biasanya angpau dibeliin mesin cuci, dibeliin motor, Iya. dibeliin TV. Ini dibikin dimetalin. party. Iya, dimetalin Iya. lagi. Dibikin party, anak-anak semua ditraktir, mabok segala macam. Itu adalah acara paling hancur seumur hidup gua itu. Seumur-umur sampai sekarang. Iya. Gak ada yang bisa ngelawan itu. berarti. Kagak ada. Mentok itu deh. Iya, latihan 2 kali, langsung main. Gua nggak familiar dengan scene itu sebelumnya karena Iya. gua kan emang nggak ngeband yang serius gitu. Iya, lu juga sebelumnya. baru 2 kali tadi latihan lu Iya, gue kan. bilang gue juga di situ
di circle itu juga gue masih bisa dibilang anak baru lah, baru kenal gitu kan. Masih rada canggung tipis-tipis. Hancur banget, ada yang buka celana telanjang, cewek muntah di mana, ada yang masukin air kencing ke gelas aqua, diminumin ke bandnya segala macam, hancur banget. Gue mikir ini dia nih yang orang tua gue peringatin. Jangan berteman sama kayak gini-gini. Ini dia lingkaran setan tuh ini Pak, gitu. Neraka di dunia tuh ini gitu. Tapi abis itu ternyata nggak gitu-gitu amat. Malam itu aja. Malam itu aja gitu. Jadi dari situ sampai sini grafik kehancurannya menurun. Menurun lah, iya. Jadi itu momen doang, momen. Iya gitu. Gitulah gitu. Lucu tuh. Tapi ya lumayan, di satu sisi lucu, di satu sisi horor. Horor, benar. Iya, ngomongin horor, lu punya pengalaman horor nggak? Pengalaman yang berhubungan sama band atau pengalaman pribadi maksudnya? Pengalaman pribadi atau mungkin sama band lu juga yang kalau pengalaman mistis, horor gitu ya? Iya. Pengalaman sama band atau misalkan sama Lawless gitu sih nggak ada ya. Maksudnya kalaupun ada mungkin tipis-tipis lah, nggak terlalu menarik lah untuk gue ceritain bukan gitu ya. Bukan yang ada setan gitu. Bukan. Kalau sama band apa ya, paling pengalaman horor, gue pernah manggung di Semarang. Kalau lu tahu daerah Semarang, ada daerah namanya Candi, itu di atas. Jadi lo kayak agak naik gitulah ke bukit gitu. Nah di situ tuh banyak banget hotel-hotel tua. Kita datang malam, naik bus dari Jakarta. Sampai di sana, gue diinepin di hotel, tua nih. Iya, kebayang. Kayak rumah tua, pilar, atau tinggi. Ruang tengahnya tuh yang tangganya begitu. Dibikin film hantu mah cocok lah pokoknya. Kayak film-film hantu 90-an di TV gitu lah, kayak rumah-rumah di puncak. Kayak gitu kan. Masuk, nih kok hotel gini amat ya. Gue sama Seringai itu bukan orang yang rewel sama hotel. Gue gak ada di Riders minta hotel bintang 4, bintang 5 segala macam tuh gak ada. Yang penting proper, bersih. Segala macam, ada AC, ada air panas, cukup gitu. Jadi mungkin kalau misalkan pun ada di Riders, mungkin minimal hotel bintang 3 kali lah. Standarnya segitulah gitu. Jadi kita proper lah, layak tidur. Kita gak BM juga masalah hotel-hotelan gitu. Nah tapi waktu kita ke sana, gue masuk buka kamar, spray agak coklat. Buset. Ada noda-noda di tembok, di wallpaper. Males banget. Ya kan, gue masuk, wah kamar mandinya gini amat nih. Udah basah, terus baunya juga agak kayak lembab yang, ya gitu dah gitu kan. Kebayang. Terus gue masuk ke kamar, tempat tidur, ada pintu lagi. Gue pikir, ini connecting door apa gimana ya. Pas gue buka, hutan Pak di belakang. Wah anjing, ini udah lumayan horor nih. Kan? Udah, jadinya kita gak ada yang berani nongkrong di dalam kamar. Kebetulan trip itu tuh kita sama pacar-pacar. Dari Jakarta naik bus. Itu zaman dulu pacar-pacar masih mau ikut, sekarang mana mau. Kan udah di rumah aja gitu. Dulu sih masih mau ikut kemana-mana nempel. Nah gitu kita ke Semarang tuh sama pacar-pacar. Ngomel-ngomel dong cewek-cewek dong. Antara ngomel dan takut kan. Akhirnya kita semua nongkrong tuh di hallway. Jadi di depan kamar-kamar lah semua tuh. Udah nongkrongnya di situ. Wah gimana ya caranya untuk kita bisa pindah ya. Ngomong-ngomong nih hotel sepi juga ya. Coba ada salah satu dari kita nanya ke resepsionis, kok sepi banget? Emang cuma rombongan bapak yang nginep sini? Oke, mantap. Oke kan. Menambah. Dah panggil panitia, sorry nih bukannya gimana-gimana, bisa gak kita dipindahin ke tempat yang lebih layak? Karena begini, begitu. Oke sorry kak, kita usahain. Saya takut diterkam nih kebetulan nih. Berapa lama kemudian kita mau dipindahin, ternyata di hotel itu juga ada kayak banglo-banglo tapi yang di outdoor. Oh iya kebayang ya, yang lebih VIP gitu. Iya, jadi ada gedung utama, di luarnya ada banglo agak luas. Iya. Begitu gue masuk ke banglo gue, wah spraynya mirip nih. Satu itu. Kedua gue sikat gigi dulu nyalain keran, airnya coklat. Oke, setelan banget tuh. Nah, kenapa gue bisa tahu horror? Iya, kenapa gue bisa tahu airnya coklat? Wastafelnya mampet. Oke. Wastafelnya putih dan mampet. Wah, nggak gini juga kali pindahnya ke sini kan. Oke, panggil lagi panitianya. Begini. Akhirnya kita ya udah Kak, kita pindah lagi. Tengah malam kita pindah tuh ke sebuah motel atau hostel atau pokoknya kecil lah atau losmen gitu. Losmen. Kayak rumah 2 lantai, nggak terlalu gede. Sewa-sewain lah. Iya, kebayang. Kos-kosan. Masuk ini oke nih, bersih, ada AC, baru gitu kan. Ya udah gitu tidur tuh. Tidur. Ya udah oke deh, gue udah nggak komplain lagi kalau udah dapat begini. Udah pagi bangun, gosok gigi, kita mau cari breakfast kan. Keluar dari si losmen itu. Di parkiran kita ngeliat sebelah kiri. Sebelah kiri kita ternyata rumah sakit. Oh gitu. Gue jalan ke depan rumah sakitnya, pas gue lihat kamar mayat. Di sebelah losmen itu. Jadi kita tidur sebelah kamar mayat. Abis breakfast, sound check, balik ke losmen, manggung,
pulang. Udah langsung lah, iya. Udah gak usah. Udah gak ada lagi yang mau tinggal di situ. Gak usah sampai ada tunggu pertanda-pertanda yang tidak baik. Udah pulang gitu. Bini-bini minta pulang semua, pulang kita. Gue bete sih tapi sih. Maksud gue, iya bersih sih. Bersih sih. Cuman kalau gue pribadi gue gak masalah tinggal di situ lagi. Malamnya misalkan, aduh capek nih, pulangnya besok tidur aja dulu di situ. Tidur aja gue gak apa-apa. Gitu, cewek-cewek. Iyalah pastilah. Kamar jenazah pula di sampingnya. Udah balik ya udah balik. Tapi kalau nonton horor lu doyan? Doyan banget. Tapi bini gue gak doyan. Tapi lu gak takut nontonnya? Gak takut sama sekali gue. Dalam arti gue kaget. Misalkan ada adegan jumpscare. Anjing kaget gitu. Ada kaget lah gitu kan. Pasti. Cuman gue gak takut dan gue menikmatinya gitu. Tapi karena bini gue kurang suka. Bahkan gak suka sama sekali sih. Jadi gue agak jarang. Jadi gue kalau nonton ke bioskop apa segala macam, gue gak pernah tuh nonton horor. Gue selalu nonton di rumah, either di DVD atau di Netflix gitu-gitu kan. Nah kalau gue nonton biasanya tuh gue nonton abis kerja malam. Nah jadi gue nonton ya harus nunggu bini gue tidur dulu. Sendiri. Abis itu enggak, gue tidur berdua kan. Nah begitu dia tidur gue baru nyalain horor, tapi volumenya 2 Pak. Gak kerasa apa-apa dong. Gak berasa apa-apa dong. Ini kagetnya gak berasa ya. Kenapa nontonnya gini amat? Tapi gue selama ini jadi nonton horornya begitu. Gak berasa. Enggak. Jadi gue harus punya, misalkan kayak adik gue Rio atau si Arya, tiba-tiba ada film horor yang, wah ini kayaknya oke nih. Nah, kita janjian kita nonton baru nonton bareng-bareng ya sama cowok-cowok. Film horor favorit lo apa nih sejauh ini yang kayak top? Oke. Ini si Fans kan collab sama film-film horor nih. Iya. Ada beberapa film horor yang di dalam collab ini yang emang gue suka. Favorit lo? Bisa dibilang favorit gue juga. Apa dalam tuh? arti gini, gue sekarang lagi pakai sepatu yang It nih. It sama nih sama yang ini. Pennywise nih ya? Iya Pennywise. You'll Float Too. Yoi. Nah si It ini sebetulnya menurut gue setelah gue nonton lagi, gak seserem itu dah padahal gitu kan. Terus yang remake-nya lagi, ngeri juga sih, anak ada yang dimakan palanya segala macam. Cuman oke lah gitu, nggak yang serem-serem banget. Cuman waktu gue nonton waktu kecil, buset, serem banget ya. Badut langsung gue. Iya, lah anak kecil digeret di comberan. Iya di comberan. Iya kan, wah itu kalau gue mampus gue gitu kan. Jadi maksudnya di situ tuh, padahal itu film kayaknya bukan buat anak kecil. Iya. Tapi once lu colongan nonton atau lu tiba-tiba mau orang tua lu berani gak? Berani ya nonton sama papa misalnya gitu. Wah lu tuh parno sih. Parno lah Pak, badut pula kan. Iya. Jadi salah satu karakter yang harusnya friendly banget gitu. Nah itu. Makanya gue jadi ada kayak kenangan masa kecil sih. Parno-parno masa kecil sih. Makanya gue yang wah nih film boleh nih. Karena gue dulu takut. Iya gitu. Sekarang lo mau menantang nih. Iya. Exorcist juga gue suka. Maksudnya visual di mana ada anak cewek baju udah muntah semua, mukanya udah rusak, habis itu lo merayap kayak di tangga ya, di apa namanya di langit-langit itu anjing sih. Anjing. Iya. Sadananya anjing. Iya makanya maksudnya ini kalau ada di kamar sih mampus gue gitu kan. Iya. Banyak banget sih. Kalau ada di kamar, jangan di kamar, di teras aja juga ogah. Iya makanya, nah itu apa ya kenangan-kenangan masa kecil karena itu emang film-film horror old school kan. Iya. Ya. Friday the 13, Nightmare on Elm Street itu kan secara karakter juga kuat banget. Kuat ya, slasher gitu ya. Slasher gitu, ya emang apa ya legend lah. Bisa dibilang sih legend, The Shining. The Shining ini nih yang gue pakai nih. Iya. Kan The Shining nih. Iya kan. Horor itu. Horor, bener-bener. Nah tapi yang menarik tuh terkadang menurut gue ya, kalau horor bule, serem, tapi gak yang bikin gue sampai susah tidur. Oke. Kenapa gak fans ex kuntilanak gitu ya? Karena Litnuk. Iya. Suka segan kadang gue ngomongnya kalau itu. Pakai gue balik. Ya bener. Kenapa gak X itu? Iya. Gitu. Ngocop gitu misalnya. Kenapa enggak? Mungkin belum masuk Warner Brothers ya. Yoi. Itu menarik tuh. Berarti nanti kalau fans collabnya sama itu dapat lah kita share lah. Mungkin. Ya itu baru gue mau koleksi semuanya tuh kayaknya. Karena deket. Karena deket. Iya bener. Apalagi kayak Pennywise nih maksud gue pertama kali gue nonton tuh. Gue kan gak nonton yang jadul. Oke. Tapi udah tahu lah itu kan sebuah fenomenon pop culture gede-gedean banget lah. Karakter itu kuat banget gitu. Secara cerita memang mirip sama yang remake. Oke. Iya, cuma ada beberapa scene aja yang agak beda. Iya. Terus gue nonton yang remake itu kan baru-baru ya waktu gue udah gede gitu. Iya. Buat gue jadi gak serem tuh karena kayak ini seremnya orang bule. Nah. Badut-badutan gitu. Iya, monster-monsteran. Ini seremnya orang bule. Seremnya orang gue mah ada beneran gitu. Ada beneran. Tinggal ke jeruk purut juga ketemu gitu. Ketemu, mistis banget. Bang BTW ini sebelum lo datang kemari, itu tuh selalu kita buka question box. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan gue tanyain ke lo. Oke. Itu bukan dari kita, tapi dari netizen. Netizen yang budiman. Yang budiman dong. Siap. Coba kita buka ya. Sikat. Suka olahraga, tapi demen mabok-mabokan tuh salah gak?
balance dong. Yoi. Iya kan? Iya. Balance, jadi ada plus ada minus. Enggak sih dua-duanya plus ya. Tapi plus ketemu plus jadi Minus. plus. Oh jadi plus. Oh iya benar. Salah gue. Salah. Iya. Kalau plus ketemu minus jadi Baru minus. Benar plus ketemu plus. Kalau mau jadi minus plus. dua-duanya, misalkan lu mabok sama narkoba. Jadi plus. Gitu. Ya gue sih diajarin SD gitu ya. Plus Gua nggak tahu urine. sekarang. Iya. Urine plus. Urine plus. Urine plus. Iya. Iya bener Bener urine kan? plus. Ya paling enggak ada yang plus lah. Ada yang plus enggaknya Iya, walaupun maksudnya urine ada yang doang. positif di hidup lu lah ya gitu ya. Ya. Hasilnya. Hasilnya yang positif. Iya. Di umur 20-an, Iya. lu udah ngapain aja bang? Di umur 20 gue udah ngeband sama Seringai. Lalu Gitu. apa tuh? Siaran radio gue juga udah. Siaran radio juga udah. Iya. Apalagi ya. Itu kali ya yang paling mungkin monumental lah Iya, buat gue iya, gitu iya, ya. iya. Gitu. Seringai dan siaran. Seringai dan siaran. Tapi kalau sih. lo pribadi tuh ngerasa as a person ya, as an Ah. individu, Semi Bramantio tuh meletek di umur berapa? 20-an itu kayaknya. Itu momen meleteknya. Kayaknya iya. Maksudnya gue sebelum-sebelumnya kayak gue mau jadi apa ya gitu. Iya, Ada gitunya iya. gitu. Gue sukanya apa. Wah kalau mau dalam kayak tujuan gue di hidup apa ya. Iya, Itu tuh iya, gak iya. tahu sama sekali. Gue ada orang nanya sama gue gak tahu. Nggak bisa Gak tahu jawab. gitu. Meraba gitu. aja lo. Iya gitu. Tapi kan gue gak ngerasa. Ya bukan gue gak ngerasa. Gue hampir gak percaya kalau ada orang yang udah tahu dia mau jadi Nggak apa mungkin tujuan lah. hidupnya segala Nggak macam mungkin dari lah. umur belasan Nggak gitu. mungkin. Kayak hampir nggak mungkin kan Iya. kalau emang ada tuh mungkin orang spesial banget Benar, gitu kan. karena menurut gua anak umur belasan tahun tuh jangan kan tahu tujuannya ya. Dia sama dirinya sendiri aja belum kenal itu. Nah itu. Iya. Nah itu dia gitu. Jadi gue mungkin bisa dibilang ya meletek gitu tadi bahasanya ya. Itu ya mungkin di umur-umur segitu sih gue mulai oke, gue kayaknya sukanya ke sini, gue mulai mengarahnya ke sini. Gue ternyata nggak suka lagi kerja kantoran misalnya Iya, gitu-gitu iya. tuh ya itu semua Baru lo gua alami tahu di situ. lo maunya apa dan arahnya ke mana. Iya benar. Tapi kalau lo merasa di umur berapa lo merasa lo meletek. Itu kan tadi meletek secara jati diri ya. Oke. Ini meletek secara finansial gue bilang. Karena Oke. kan gue bilang finansial itu salah satu alat ukur quote unquote kesuksesan. Karena gue sebenarnya nggak doyan kesuksesan tuh diukur pakai skala finansial. Iya. Cuman ya itu alat ukur yang bisa diukur. Oke. Iya. Oh ya mungkin baru-baru ini kali ya bisa dibilang ya. Maksud gue ya baru-baru ini dalam arti mungkin 5 tahun terakhir gitu. Oke. 5 tahun terakhir lah. Maksudnya gue punya target-target panjang dan target-target kecil Pendek, dalam pasti. hidup gitu. Sebagai contoh misalkan gue sebelum kawin gue pernah punya cita-cita gue at least udah punya pegangan rumah deh. Yeah. Gitu. Yeah. Walaupun gue masih nyicil nggak apa-apa Nggak deh. Yang penting tuh rumah udah punya Yang penting gua, ada. gitu Iya, kan. iya. Dulu akhirnya sebelum gue melamar bini gue sekarang, Iya. daripada ntar gue ditanya sama mertua gue Mau macam-macam tinggal di nih. mana? Wah gila nih orang kerjaannya nggak jelas banget. Ngeband serabutan, pula. ngeband, Iya. siaran apa lagi? Bandnya apa? Metal Iya, pula. metal, Iya. bukan Ariel Peter Pan juga gue kan. Iya. Gitu. Jadi anjing gimana caranya meyakinkan, oke mungkin gue harus punya rumah nih gitu. Ternyata waktu gue ngelamar kagak ditanya juga soal punya rumah segala macam. Itu semua cuma cerita-cerita mitos 80-an mungkin. Atau mungkin ada teman-teman yang beberapa, mengalami iya. ya gitu. Tapi kalau gue enggak gitu. Cuman target-target kecil seperti itu tuh gue mencoba untuk penuhi gitu. Untuk gue capai gitu. Gue DP rumah, nyicil ke bank segala macam. Oke minimal plafonnya sekian segala macam. Duit gue tinggal 10 juta di bank. Iya. Pada saat itu gitu loh. Ngeres Ya udah semuanya gue pakai ke arah sana. ke arah gitu. rumah. Tapi ya first things first lah ya. Iya, Maksudnya benar, ini benar, emang benar. prioritas Prioritas, gue. iya, Gue benar. kesana Atep, gitu. Pak. Cuman ya ngalamin saldo hampir 0 tuh ya udah sering juga dari Udah zaman bukan dulu. hal baru ya. Iyalah. Udah bukan hal baru. Nah itu jadi karena menurut gua kan generasi gua tuh yang di umuran segini tuh agak lumayan lagi guncang-guncangnya nih. Iya sih gitu. Bas, maksudnya kalau lu tahu kayak harga rumah apa segala macam. Gila, anjing, zaman Pak. gue kagak kebeli, Pak. Apalagi zaman sekarang. Makanya, Gila makanya. Pak. Gila Pak. Iya. Apakah itu yang bikin lu juga jadinya oke gue harus bisnis nih atau bisnis itu terjadi dengan natural. Si lawless inilah gue bisa bilang. iya, Atau iya. apapun unit bisnis lo sekarang. Itu terjadi dengan natural atau yang kayak. Karena kan ada orang yang kayak oke gue punya goals. Let's say rumah bla 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 bla. Biayanya X juta. Oke. Berarti cara gue nge-reach ini gue harus punya bisnis unit. Dengan sales, growth sekian. Terus lo buka atau memang yang terjadinya tiba-tiba buka bisnis gitu. Itu anak akuntansi pasti tadi yang lo omongin tuh ya. Iya. Bener-bener harus ada Dihitung, spreadsheet-nya. iya, dihitung Iya, banget tuh. Iya. Kalau
Bisnis sih mungkin gini kali ya. Gue dari dulu dari zaman SMA pun di waktu luang gue udah jual beli pelek gitu istilahnya. Gue dulu punya temen yang bapaknya hobi otomotif. Iya. Gue ke rumahnya kayak ada 3 mobil kok tapi peleknya ada 7 set nih. Buat apaan om? Ya udah gak kepake nih. Saya mau jual nih. Oh gitu kalau saya bisa jualan gimana? Ya ntar saya kasih komisi. Misalnya mulai dari situ. Gitu. Kayak gitu-gitulah dalam arti gue mencoba mengimbangi nongkrong sama kegiatan uang. sesuatu yang produktif. Gak harus cari uang juga. Produktif lah ya. Tapi produktif ya misalkan ngeband atau apa gitu. Tapi intinya nongkrong porsinya banyak. Tapi yang ini juga ada. Iya. Gitu. Iya. Nah, karena ini juga part of nongkrong kan. Betul. Betul. Maksudnya ini lo lakukan for fun juga sebetulnya. Yang akhirnya bisa menghasilkan gitu kan. Nah, setuju. Karena gue udah terbiasa sama pola seperti itu. Jadinya sebetulnya mungkin negatifnya adalah gue harus jadi multitasker nih untuk bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Ya. Lu pasti sering lah misalkan di wawancara gitu yang kayak gimana cara lu bagi waktu apa segala macam. Gue pikir gue udah membagi waktu gue dari gue SMA sih. Sama. Dari lo sekolah, lo les, lo pacaran, lo ngeband, lo main basket. Semua lo lakukan simultan gitu, barengan semuanya gitu kan. Nah itu yang masih gue lakukan sampai sekarang nih. Cuman skalanya aja yang membesar dan meningkat gitu. Tapi kan waktu lo gak nambah dari 24 jam. Enggak. Dari dulu 24 jam. 24 jam benar. Gak tiba-tiba lo dapat lebih gitu. Bener. Jadi gue dulu merasa kayak gue gak cocok untuk gue kerja 9 to 5 kantoran. Karena gue jadi harus give up semua itu. Iya. Waktu Gitu. lo harus habis di situ. Harus lah udah digaji Pak. Digaji Pak, gak mungkin dong. Nah makanya jadi gue pikir kayaknya gue harus punya bisnis yang stabil nih gitu. Untuk supaya gue masih bisa melakukan semuanya gitu. Iya. Let money do the work for you mungkin suatu hari gitu kan. Jadi setuju. gue pikir kayak si lolos apa segala macam ya mungkin bisa gue bilang kayak pension plan gue lah. Iya, Jadi emang exit plan. Itu mungkin maksud bisa dibilang gitu ya. Apa in a way mungkin kayak gitu ya. pension Jadi, kan kalau bilang tadi soalnya pension plan iya gitu ya. gitu. Jadi gue punya sesuatu yang mungkin bisa gue lepas tapi masih gue pegang. Mungkin ya gitu. Jadi gue masih bisa kerjain ini sampai kapanpun gue mau. Jadi kalau suatu hari gue udah lebih tua lagi dari sekarang, either misalkan 10-20 tahun lagi. Dan sudah mulai lelah misalnya. Nah, kalau lu ngelihat gue masih kerja, itu pilihan gue. Gue gak harus. Bukan cari duit berarti. Iya, gue gak harus kerja, tapi emang gue mau Emang gue kerja. doyan gitu. Tapi itu kan grand master plan. Grand master plan bener. Gak tahu ya. Kita gak tahu seperti apa ke depannya. Masih gue cicil ke sana sih Pak. Iya. Dan kita nyicilnya juga dengan tadi yang small objectives. Checklist kecil tadi itu kan. Iya. Sembari menuju ke grand goal ya. Iya betul. Bener. Betul. Karena yang gue paling doyan gitu ya kalau ngelihat lu misalnya di media sosial dan segala macem, menurut gue lu jadi salah satu orang yang bisa nunjukin gitu, maksudnya di Indo bahwasannya anak muda nongkrong tuh nggak selamanya bokeh friend gitu, ngerti gak? Karena bisa nongkrong tuh maksudnya jadinya bisa produktif gitu loh. Karena kan image masyarakat tuh terhadap anak ngeband, nongkrong, motor, hobiis ya. Iya. Orang-orang yang berhobi gitu dan berkomunitas tuh kan seakan itu hal-hal tidak berguna dan hanya membuang uang. Iya tergantung lu gimana cara nangkepnya itu sih. Itu pasti ya. Iya. Cuman maksud gua kan itu lebih dari hanya sekedar happy-happy gitu. Betul. Dan itu yang terkadang masyarakat masih belum bisa melihat, mungkin kayak masyarakat di dunia barat yang udah bisa ngeliat, oh ini pekerjaan yang legit. This is a legit business. Betul. This is a legit industry gitu kan. Iya. Dan itu yang sedang kita lakukan untuk perjuangkan untuk generasi ke depannya lah ceritanya. Benar. Sambil sembari menolong diri kita sendiri. Ah iya. Yeah. Gue sih bilang gue beruntung banget Pak. Gue tuh beruntung banget. I like what I do. Ya, me too, man. Itu it's a dream gitu loh. I like what I do. I'm pretty good at it. Gitu. Yeah. Jadi itu gue sih merasa beruntung banget. Benar. Bisa kayak gitu. Benar, karena gak semua orang juga bisa. Karena kadang ada keadaan kan gitu. Dimana dia sebenarnya like doing A. Tapi ternyata keadaan memaksa dia gak bisa dulu, lu harus kerjain A. Lu harus B dulu nih karena ada sesuatu yang harus dikerjain. Iya benar-benar. It's a privilege. Betul. Bisa gue bilang ya gue beruntung banget gitu. Bener. Lu juga beruntung banget kalau lu merasa asli, begitu. Asli Pak. Benar. Iya. Dan ya kalau buat gue pribadi sih ya, untuk di orang yang umur 20-an ya, I'm just trying to navigate my best. Nah, betul. Melewatin ini semua lah gitu. Karena gue yakin pasti apapun yang gue lakuin, walaupun terkadang terkesannya bukan pekerjaan yang lazim gitu. Gue yakin ada duitnya gitu. Dan ada sih emang sih. Emang ada sih gitu. Apalagi di Jakarta ya gitu. Karena tuh maksud gue melihat industri ini ternyata menjanjikan baru setelah gue ke Jakarta. Oke. Karena kan gue asli dari Medan Bang. Iya. Di Medan tuh industri kayak gini ya nol. Oh gitu. Industrinya yang nggak ada atau nggak ada duitnya di baliknya? Industrinya nggak ada, nggak ada duitnya di baliknya. Makanya industrinya nggak ada. Nggak ada, gitu.
Sulit ya sentralisasi ya. Karena emang minat masyarakatnya juga akhirnya ke arah seni, ke arah kreativitas. Nggak begitu tinggi gitu bisa gue bilang. Mungkin jadinya sebuah lingkaran setan gitu. Ya jadinya akhirnya anak-anak muda yang kayak kalau seumuran gue di Medan tuh udah yang ngeband aja bisa dihitung jari Pak. Waduh. Ya semuanya di sini ya kayak label apa segala macam. Iya, akhirnya panggung-panggung juga anak-anak Medan yang punya mimpi dan mau jadi let's say creative director, mau jadi penyiar radio, mau jadi anak band, mau jadi musisi, mau jadi host, ya berangkat. Oke. Kemari sentralisasi tadi. Ini akibat sentralisasi Orde Baru di masa pemerintahan. Jadinya ke sono. Tapi memang nggak bisa dipungkirin nggak bisa nggak ke sono ya. Betul itu ngomongin metal kan. Gue kemarin tuh ada baca satu artikel nih. Kemarin gue bahas juga nih sama Bang Rio nih. Oke. Gue bilang gue kaget. Jadi di tahun 80-an gitu waktu puncak-puncaknya Orde Baru itu band metal lagi banyak-banyaknya sama film horor banyak-banyaknya. Oke. Susana and the Gang film-film itu. Iya. Nah itu katanya ternyata setelah diteliti kenapa jadi sebanyak itu? Karena medium ekspresi yang gak disentuh sama Orde Baru itu dia gak ngerti. Oh gitu. Sedangkan kalau yang lain dia mau membahas misalnya mengekspresikan seksualitas, mau mengekspresikan substances atau apapun itu susah. Oke. Jadi ekspresinya ke arah sana yang bisa lebih luas. Oke. Yang bisa lebih lebih luas dan luas. Padahal film panas dulu lebih panas dari hari ini ya. Asli. Iya gak? Asli. Ranjang ternoda. Iya. Apalah gitu-gitu ya kan. Pas gue liat anjing sekarang mah kagak ada apa-apanya. Bener-bener gak ada apa-apanya banget. Iya netizen sekarang udah ribet. Lu lihat film zaman dulu gitu loh. Bayangin netizen sekarang kemarin film Dilan diributin. Karena alasannya nanti anak muda jadi pada pacaran. Emang dari zaman batu juga orang udah pacaran kali Bu kata gue. Iya makanya jadi apa ya kayak ya lebih sopan sih kayaknya dunia ya. Iya sekarang. Kayaknya gitu. Maksudnya aduh gue ada bercanda-bercandaan yang kayak dari zaman gue kecil gitu, yang dari zaman gue SD yang mungkin sifatnya kayak ada rasisnya, ada seksisnya, ada apa. Tapi gue menerima itu dulu nggak rasis dan nggak seksis dan bahkan temen gue pun yang gue rasisin pada saat itu, sampai sekarang gue masih bersahabat. Iya benar. Gitu kayak apa sekarang orang mulai baper, take it personal apa gimana gitu ya? Apa emang yang dulu gue lakukan salah apa gimana? Jadi udahlah. Udah gue. Iya deh. Iya benar-benar daripada ribet ya. Gue gitu aja sih paling. Tapi lu ngerasa gak, karena gue rasain juga ngelihat generasi yang ada di bawah gue, walaupun belum jauh ya, gue 97 gitu, ngeliat yang 2000, 2002, 2003, 2004. Gue ngeliat tuh generasi makin ke bawah tuh makin soft gitu loh. Oke. Lo ngeliat itu gak? Dari konten gitu maksudnya? Kau apapun lah gitu, soft aja. Kayak ini tuh boundaries. Maksudnya timbul masalah-masalah yang menurut gue gitu. Mungkin menurut mereka di realitanya mereka, di umur mereka itu masalah yang real. Cuma balik lagi menurut gue dari gue ngerasain zaman gue hidup, kayak itu tuh imajiner gak sih? Kayak sebenarnya gak harus lo ributin gitu. Lo ngerasain itu gak ada generation gap yang kelihatan buat lo? Mungkin kalau misalkan kayak gitu ibaratnya kayak gini ya, gue gak tahu nih pengibaratan gue bagus atau tidak ya. Misalkan gue lagi masa kayak gini gitu ya. Kita selalu membiasakan cuci tangan sebelum masuk rumah. Benar. Gitu, ya kan. Bini gue tuh orangnya bersih banget gitu. Dia tuh clean freak banget gitu. Ketika gue masuk, gue cuci tangan. Ketika gue keluar, gue cuman ngeliat mobil gini doang gitu. Oh, udah dicuci, misalnya gitu. Pas gue masuk lagi, suruh cuci tangan lagi. Cuci tangan? Lah, kan gak megang apa-apaan. Enggak dong, harus cuci tangan. Iya udah deh, gitu. Enggak maksudnya kayak, lu mau ributin, sebenarnya kayak, emang kan gue cuman gitu doang ya gitu. Cuman gitu doang ya gitu. Tapi itu salah. Yang bener tuh gini. Iya, tapi itu gitu doang. Udah cuci tangan, apa salahnya sih? Ya udah deh. You get it? Nangkep gue. Kan gitu doang. Tapi itu gitu doang buat lo. Tapi bukan gitu doang buat gue. Iya benar. Iya itu setuju. Jadi ya udah deh. Kalau dibilang lo salah atau bener ya relatif. Gue ya maksudnya oke mungkin gue bisa salah tapi enggak juga kok gitu. Enggak tapi gue yang bener ya udah. Gitu. Iya bener. Anjing nih udah gue cuci tangan deh gitu. Iya bener. Pas tuh berarti barat lu pas banget. Pas banget. Gitu ya. Iya. Ini gue lanjut ke pertanyaan dari netizen lagi nih. Tips menerapkan prinsip uang itu bukan segalanya. Atau memang prinsip lu uang itu bukan segalanya? Atau gimana deh? Sami Bramantios Principle on Money. Gue bilang uang bukan segalanya ketika lo udah punya uang sih. Iya, itu gue sangat setuju. Iya maksudnya kayak ada beberapa hal yang mungkin lo emang beneran melakukan itu bukan karena uangnya gitu.
ada beberapa hal juga di grupnya si Lawless yang gue bisa bilang kayak sebetulnya nggak profitable amat kok, tapi gue masih melakukannya. Misalkan Karena lo contoh, suka. iya kayak event sekepal aspal gitu. Iya. Itu from day one tuh gue nggak ada nombok malah. Bukan event yang buat generate profit pol-polan ya. Lo lihat aja sponsor gue siapa aja sih, nggak Iya. banyak gitu kan. Tapi gue masih melakukannya karena for the love of it gitu salah satunya. Kedua juga ternyata punya nilai guna yang lain gitu buat brand-brand gue yang lain. Jadi kayak satu one whole lifestyle package yang lengkap lah gitu. Asosiasi. Misalkan seperti itu gitu kan. Jadi maksud gue nggak selalu hidup itu tentang uang itu memang iya bener juga gitu. Atau mungkin kayak gue nggak tahu ya ini mungkin salah satu podcast gue atau salah satu wawancara gue juga lupa sih mungkin pertanyaan ini kayaknya agak mengarahnya ke sana gitu ya. Mungkin gue pernah bilang waktu itu kayak uang tuh bisa dicari, temen tuh susah. Susah, benar setuju banget gue. Iya. Sampai sekarang gue masih percaya itu gitu. Tapi temen lo orang kayak apa dulu? Semua ada konteksnya. Iya, setuju. Semua ada konteksnya. Maksud gue gini, gue tuh sering banget memaklumi. Ya gue gak akan kasus spesifik gitu gue gak akan nyebut gitu ya. Cuman maksud gue sering banget memaklumi misalkan gue tiba-tiba harus bekerja lebih keras, pulang lebih malam. Gue doing my friend a favor misalkan gue lagi gak bisa ini nih, bisa lo kerjain gak? Oke bisa misalkan atau apa. Without anything in return. Itu gue sering banget mau di band, mau di Lawless, mau di tongkrongan atau mau dimanapun lah gitu. Maksudnya gue nggak hitung-hitungan kayak gitu gitu. Maksudnya wah lu kalau gini berarti gue sekian. Duit gue harusnya gue nggak pernah gue jarang banget seperti itu. Setuju. Gitu. Maksudnya yang namanya oke, karena lu kerja gue akan kasih lo duit lebih itu bisa jadi solusi. Benar. Karena lu setelah bertahun-tahun mungkin lu juga jadi kayak masa begini sih ya, jadi lu nya tenang, dia juga enak. Semuanya bisa jalan gitu kan. Tapi kalau misalkan temen lu misalkan mencuri, misalkan lu lagi berbisnis bareng sama temen lu terus dia mencuri misalnya. Atau tiba-tiba dia selingkuh sama pacar lu misalkan. Waduh, atau misalkan apa gitu. Maksudnya teman susah lu bantuin iya. Kalau temen nyusahin gimana? Maksud gue itu semua ada konteks. Iya setuju. Gitu. Setuju. Semua setuju tuh banget. ada konteks. Jangan literal mengartikan ditelan bulat-bulat gitu. Maksud gue semua ada konteks, semua ada situasi dan kondisinya masing-masing. Setuju. Ya tapi gue intinya sih gue temen tuh memang apa ya bisa dibilang ya salah satu prioritas gue gitu. Gue mendingan ya udah kita lupain aja yang penting kita nggak ribut gitu. Gue paling nggak suka konflik sama temen. Iya benar, sama banget. Itu masih gue percaya seperti itu gitu. Tapi semua tuh ada konteksnya gitu loh. Yang seperti apa balik yang lagi. Seperti apa gitu. Bener-bener. Gak mungkin lah. Jangan itu makanya lu buat nonton lu jangan lo telan bulat-bulat dong maksud gitu. Gue gitu. Iya, disesuaikan juga sama konteks realita lu. Iya. Iya kan, seperti itu kan. Enggak bener-bener literally 100% begitu ya. Seperti itu. Iya. I see. Tapi ya bener sih uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Iya kan? Segalanya butuh uang. Bener. Makanya uang bisa jadi bukan segalanya di saat lu ada uang. Iya dong. Karena iya kan prioritas lo jadinya gak ke uang. Iya, jadi lo bisa mikir lebih dari uang. Iya, gitu. Gua mau bayar kosan lagi susah, Indomie doang di depan nih. Kepala cuma ada uang. Iya dong. Gitu kepala cuma ada uang itu, karena kepepet kan. Ada tuh gue Kanye West apa yang bilang bukan deh. Dia bilang tuh having money is not everything, not having is everything. Oke. Ya mungkin bisa. Iya kan. Iya. Punya uang bukan segalanya, cuma kalau gak ada uang wah segalanya. Iya. Repot. Mungkin repot. begitu bener. Karena mau beli nasi aja harus pakai uang. Cuman kan maksudnya kalau kita udah bisa beli nasi, udah bisa beli baju, udah bisa beli atap, udah aman, baru kita bisa mikir uang bukan segalanya. Bukan segalanya gitu. Masih banyak lagi yang lain lebih dari ini. Iya. Nice, very nice. Menurut Bang Sam, gimana cara nentuin pilihan hidup? Wah nih. Gila berat banget. Iya, kenanya ke babenya ya. Iya, nah lu tanya itu babe lu deh. Kenanya ke babenya. Mudah-mudahan belum meninggal ya, jadi masih bisa ditanya. Amin, bener. Tapi menurut lu gimana? Menentukan pilihan hidup. Kalau dari kacamata lu aja. Dan balik lagi nih buat yang nonton, lu gak harus terapin ini loh. Bener. Gitu. Iya. Bener banget. Karena gue sering nangkep tuh penonton tuh apa yang kita bilang di sini. Itu ini tuh rules. Gitu. Ini bukan rules gitu, ini referensi aja. Iya. Ya apa ya? Mungkin lo lakuin yang lo percaya kali ya. Maksudnya tapi yang lo percaya juga harus visible gitu. Ada targetnya, ada tujuannya segala macam. Maksud gue kayak gue dulu
salah satu orang yang gak boleh berbisnis sama nyokap gue. Karena? Gitu. Karena bokap gue memang pebisnis gitu. Oke. Dan yang namanya pebisnis pasti ada naik turun. Dan naik pasti. turunnya tuh gila. Iya, gitu. iya. Naik turunnya tuh gila banget. Iya. Di situ kayak nyokap gue menjadikan itu sebagai kayak nih pelajaran hidup buat anak gue. Iya, lihat babe lu gitu. Iya, kalian jangan bisnis deh. Mendingan kalian yang kerja kantoran aja. kayak di bank atau apa. Yang aman-aman aja. Apa segala macam, punya pensiun segala macam. Pokoknya sampai mati, sampai anak-anak lu semuanya aman gitu kan. Iya. Bener sih. Maksud gue kasus itu tidak terus nasihat nyokap gue tidak salah, sama sekali salah. tidak. Iya, tapi along the way ternyata this is not for me gitu loh. Gue mikir kayak banyak orang nyaman di sana, tapi ternyata nggak gue bukan lagi. Gua, iya. Iya, dan gue nggak bisa maksain diri gue juga pada akhirnya gitu. Iya. Maksudnya gue tidak, ini bukan suggestion untuk tidak mendengarkan nasihat ibu kamu ya. Benar, Itu, benar. maksudnya benar. ini terserah lo gitu. Tapi ketika gue memang tidak nyaman akan sesuatu, gue ngejalaninnya juga nggak enak. Setuju. Gitu. Maksudnya tujuan hidup itu menurut gue apa sih? Lu mungkin security sama happiness mungkin. Pasti. Ada orang yang secure nggak seneng, nggak happy. Ada orang yang happy juga nggak secure. Yoi. Gitu kan. Maksudnya gimana cara find balance antara semuanya bener, gitu kan. bener. Jadi kalau gue mikir kalau gue nggak suka ngejalaninnya, walaupun it offers me security, gue belum tentu langsung ambil plek ketiplek. Udah oke, gue yang jalanin ini gitu. Iya. Tapi itu gue. Jadi gimana ya? Mungkin gimana caranya lu menemukan formula yang tepat untuk lu jalankan yang bisa dicombine sama apa sih mungkin passion lo atau apa gitu mungkin. Iya. Maksudnya making a living out of a belief tuh It's itu, very nice, it's man. very nice. It's a gitu dream, kan. bro. Cuman jangan juga lu terlalu terlarut sama passion lo yang maksudnya lu bikin motor habis itu lu jual nggak laku. Oke, gue bikin motor lagi custom, lu jual lagi nggak laku. Ketiga lu bikin motor lagi nggak laku. Lu jangan bikin keempat. Memang mungkin hasil bikinan lu jelek. Iya. Mungkin gitu ya. Iya. Maksudnya lu set timeline juga lah. Iya, benar. Lu harus punya timeline. Lu nggak bisa buta gitu loh. Benar. Ya semua ini akan ada time limitnya gitu Benar. kan. Ya lu kasih waktu lah. Misalkan anjing gue profesinya pengen jadi musisi lagi. Oke ya udah ya lu kasih waktu lah berapa tahun, 5 tahun. 5 tahun gak berhasil ya lu pikirin sesuatu lagi mungkin gitu ya. Mungkin bukan itu. Atau mungkin yang lo lakuin selama ini ada salahnya. Bisa jadi. Kan itu kan. Iya. Jadi lo jadi kalau punya timeline tuh kan jadi punya evaluasi. Iya betul. Karena kalau cuman mimpi dong menurut gue jadinya delusi gitu loh. Iya, dan mungkin lu suka musik, tapi memang bakat lu bukan jadi musisi. Everybody wants to be the rockstar, tapi Iya, padahal lu ada kayak profesi lu mungkin jadi orang medianya majalah, Iya, jadi iya, manajernya, atau lu mungkin jadi IO-nya yang bikin acara, iya, atau benar, apalah benar. gitu. Atau sound engineer-nya bahkan, Atau atau sound apapun. engineer, ya, atau benar. apapun. Gitu. Karena kan juga si rockstar gak akan jadi rockstar tanpa orang-orang Tanpa tadi itu. Iya benar. Lu buka studio kayak gitu atau apa, Iya benar. apapun Benar. gitu. Dan biasanya juga gue tuh suka ngelihat, dan menurut gue ini kalau buat gue pribadi ya pantang ya, buat gue yang bisa hidup dan menghidupi diri gue. Sejauh ini baru diri gue ya, belum bisa menghidupi yang di luar dari diri gue, dari apa yang gue lakuin. Which is bisa gue bilang hobi ya, musik, ngobrol kayak gini, media dan lain-lain lah gitu. Banyak orang yang terjun di bidang ini bisa hidup dan menghidupi gitu. Maksudnya gue ngeliat my peers lah gitu. Itu agak memandang sebelah mata orang kantor. Dan menurut gue tuh nggak bikin lo nggak ngantor jadi lo lebih hebat Lebih daripada keren nggak juga. yang kantor. Dan sama juga buat yang kantor gitu. Bener, setuju gue. Itu pilihan kok. Karena gue gak doyan banget tuh dengerin omongnya kayak dia mah enak hidupnya tinggal ngantor. Buktinya lu gak ngantor berarti lu gak bisa. Ya kan gitu kan. Iya. Berarti gak enak ngantor gitu. Iya bener. Ya maksudnya itu beda-beda sih. Benar, maksudnya benar. ya lu cari kecocokan lo aja sih gitu. Gak ada yang salah kok dengan kantor. Gak ada yang salah dengan jadi pegawai. Iya benar. Gak mesti jadi bos juga gitu kan. Bener. Yang penting lu suka. Benar. Gitu. Karena dulu gue mungkin waktu kuliah lah gitu ya, waktu masih ya anak muda lah gitu, panas-panas ya kayak wah fuck kantor gitu. Kenapa sih lu semua mau ngantor gitu. Gue masih kayak gitu dulu tuh. Tapi akhirnya gue menemukan bahwasannya ada orang yang ngantor itu pergi ke kantor, gue pergi ke studio cintanya. Oke. Bukan hanya karena security gitu. Iya, ada juga memang gaji yang bulanan memang ada yang jiwanya di situ gitu dan I respect that gitu loh. Akhirnya gue bisa menemukan bahwasanya selama ini gue salah mengkritisi orang akan pilihan hidupnya, ngomongin pilihan hidup. Itu sih. Iya mungkin dia akhirnya menemukan purpose in life di mana ya gue serve deh. I'm living to serve dalam arti serve a greater purpose mungkin. Iya benar. Tujuan kantor, target, achieve. Wah anjing gue seneng banget. Iya. Selain gue bangga, tapi gue juga dapat bonus. Iya.
Ya kan ada orang gitu kan. Target tahun depannya lagi dinaikin 2 kali lipat. Oh anjing kerja keras. Dan itu gak salah menurut gue sama tercapai, sekali. bangga lagi gitu. Dapat penghargaan dari bosnya, ya udah. Dan itu gak salah sama sekali. Gak salah sama sekali. Kita lanjut nih bang, pertanyaan selanjutnya. Sikat. Menikah muda atau menikah tua? Menikah ketika kamu siap. Oke, pas tuh jawabannya. Pas jawabannya itu setuju gue. Ya. Kalau siapnya waktu muda ya sikat gitu. Gue lumayan muda gue kawin. Gue kawin umur 25. Gue setahun apa 2 tahun sebelumnya ada sepupu gue umurnya sama gue. Yeah. Dia ke rumah nyokap gue juga waktu itu. Gue masih tinggal sama nyokap. Yeah. Dia minta izin lah ke nyokap gue. Aku mau kawin nih bude gitu kan. Karena ponakannya nyokap gue gitu. Kamu umur berapa sih sekarang? Aku lupa deh, kamu berapa sih umurnya? 24. 23 apa 24 gitu kan. Gue ada di situ, gue pikir anjing nih orang nikahnya muda banget, aneh banget. Masa umur 23, 24 kawin? Gila apa nih orang? Lu. Iya. Anjing. Dan gue kawin tidak terpaksa. Gue kawin emang gue mau kawin. Iya, that's what you want kan? Iya, jadi kayak menurut gue kawin yang seru, nikah yang seru tuh kalau lu ada gregetnya. Kalau gue bilang ya. Maksudnya ketika lu udah pacaran 10 tahun baru nikah. Gue tuh dulu gue mikirnya sebelum gue nikah. Kalau gue sampai sana itu kayak ada sesuatu yang kayak tekanan kalau ini harus. Ya mau dibawa kemana. Keluarga udah kenal semua. Udah ini apa itu segala macam. Jadi kayak harus banget ya gue nikah. Ya udah deh gitu. Maksudnya ada gitunya gitu. Benar. Nah gue orangnya gak pengen melakukan itu dengan alasan demikian gitu. Gue harus punya gut feeling nih. Gitu. Benar. Jadi ketika waktu itu gue punya gut feeling, ya udah gue ajak nikah, ternyata mau, terus gue nikah sekarang. Berangkat apakah gue menyesal atau tidak? Tidak. Tapi mungkin bisa lebih baik waktunya. Oke, iya. Nangkep gue nangkep maksudnya. Mungkin gak harus umur 25, 27 mungkin gitu. Tapi ya. That's the way it works gitu. Iya, udah terjadi gitu. Mungkin kalau lo tunda-tunda malah tidak jadi seperti sekarang. Iya, gitu, kan bisa udah jadi. Gitu. Maksudnya itu kan what if aja semuanya. Benar. Harusnya umur 27. Ketika gue 27 putus gak ada yang tahu juga gitu. Udah no regrets lah. Yoi, benar. Bang kita udah di ujung waktu nih. Sebelum kita tutup, gue pengen ngejelasin ini dulu nih ke yang nonton. Jadi cuy, ini fans barusan collab sama Warner Bros. Dengan seri House of Terror. Dia collab sama film-film horor yang udah legendary banget. Kayak ini ada seri yang sama Pennywise. Terus ini ada yang The Shining. Terus ada juga dari The Exorcist. Ada The Lost Boys. Terus ada juga Friday the 13th. Nightmare on Elm Street. Ada nih beneran yang tadi kita omongin semua? Iya ada semua. Ada semua. Iya. Jadi bentuk sepatu dan aparel lah gitu. Yang bisa lo pakai di badan lo untuk ngerepresentasiin ya kesukaan lo terhadap film-film horor ini tadi semua nih. Dan koleksi itu udah bisa lo dapetin mulai tanggal 13 Oktober 2021 di Fans, ada di GI, ada di mana nih lagi nih. Terus Gandaria City juga ada di Ganci, terus di Kokas ada, di PVJ di Bandung ada, Ambarukmo tuh di Jogja berarti ya. Terus sama di Tunjungan Plaza di Surabaya. Betul. Yoi, langsung lah lo pakai sepatu-sepatu keren. Ini BTW juga giveaway nih. Mantep gak? Mantep banget. Ini giveaway nih. Sama loh. Tuh. Gokil. Ini gretong pak nih. Iya. Harga aslinya, jangan gitu dong. Ini pakai darah asli nih. Yoi, beneran nih. Kambing. Waktu kemarin nih Idul Adha. Iya dicelup. Kayak di one tag. No tuh. Nah makanya lu bayangin nih sekarang ini bisa lo dapetin gratis dengan cara lo cek aja di kolom komentar ketentuannya, lo ikutin dan lo kalau beruntung atau kalau lo giat sih, biasanya orang giat yang beruntung. Betul. Tetap ada itu ya moral-moral. Itulah. Jadi lo cek di kolom komentar, jangan lupa cara untuk ikutan giveaway-nya. Dan kalau gitu gue undur diri dan thank you Bas. Yoi dong, thank you dong sudah hadir juga hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Atas obrolan yang penuh insight nih. Kalau gitu kita undur diri dan dadah. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.